Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelompok 4 kelas 12 IPA 2 akan menjawab pertanyaan LKPD. Yang pertama, soal pertama yaitu setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah tentang peristiwa transgenik. Tanaman dan hewan transgenik adalah produk hasil rekayasa genetik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul. Yang pertama, tahan lama, yang kedua, tahan herbisida, dan yang ketiga, buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Contohnya itu yang pertama ada tanaman padi. Tanaman padi transgenik kaya akan provitamin A atau beta karoten. Tanaman tersebut telah mengalami modifikasi, yaitu bagian kromosomnya telah disisipi gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Arwenia. Yang kedua ada jagung. Tanaman jagung transgenik telah mengalami modifikasi, yaitu disisipi gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis sehingga lebih resisten terhadap hama. Selain pada jagung, dapat dijumpai juga pada tanaman kapas dan kentang. Contoh tanaman transgenik lainnya yaitu jagung, tembakau, tomat, kedelai, ubi jalar, kanola, pepaya. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Adapun tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama, identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Yang kedua, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan cendawan atau bakteri. Yang ketiga, cloning gen menggunakan plasmid atau lingkaran DNA pada bakteri. Yang keempat, apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Yang kelima, metode transfer inti, yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Selanjutnya ada hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan, bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Contohnya yang pertama itu ada rainbow trout atau salmon yang diberi gen hormon pertumbuhan asing hanya dalam setahun setelah mencapai suatu ukuran yang biasanya membutuhkan waktu pertumbuhan 2 atau 3 tahun. Yang kedua itu hewan-hewan yang bercahaya. Ahli biologi molekular telah mengembangkan makhluk hidup yang dapat memancarkan cahaya seperti ubur-ubur. Para peneliti memasukkan DNA dari makhluk hidup laut yang bertanggung jawab dalam memancarkan cahaya ke dalam zigot. Contohnya ada ikan zebra, rupi yaitu anjing yang bersinar, dan kucing yang bersinar. Yang ketiga itu ada domba doli. Yang keempat ada domba transgenik. Jadi, DNA domba ini disisipi dengan gen manusia yang disebut faktor VIII atau faktor 8 merupakan protein pembeku darah. Berkat penyusupan gen tersebut, domba menghasilkan susu yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Yang kelima itu ada Tracy merupakan domba betina yang sehat dan normal, namun DNA-nya telah disisipi oleh gen manusia.
Gen manusia tersebut mengkode produksi protein alfa 1 antitripsin atau ATT berhasiat untuk mengobati penyakit paru-paru pada manusia, misalnya fibrositik dan emfisema, atau menggelembungnya membran alveoli hingga pecah yang dapat menyebabkan bronkitis kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi Pareji 12 MIPA 2 akan menjelaskan peristiwa transgenetik secara ilmiah. Rekayasa genetika juga disebut modifikasi genetika. Adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekomendan atau sintesa DNA buatan. Sebuah vektor biasanya diciptakan dan digunakan untuk menyisipkan DNA ini ke organisme inang. Suatu organisme yang dihasilkan melalui rekayasa genetika dianggap dimodifikasi secara genetik dan etinitas. Yang dihasilkan disebut genetically modified organism atau GMO. Organisme transgenetik pertama adalah bakteri yang dihasilkan oleh Herbert Boyer dan Stanley Cohen pada tahun 1973. Pertama,